Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi war-raisi wal murtasi fil hukmi wa fi riwayatin ar-rasi war-raisi wal murtasi finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari yang sejuk ini Allah masih memberikan nikmat sehat, memberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah pada hari ini, semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna, manusia paling agung, yang mengingatkan kita dengan salah satu sabdanya, ar-rasi war-raisi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok, yang menjadi mediator sogok, serta yang menerima sogok, tiga-tiganya finnar, nanti dimasukkan dalam neraka. Semoga upaya kita dalam meneladani akhlak Rasul, termasuk untuk tidak berani melakukan korupsi, akan menjadikan kita semua kelak berada di barisan terdepan yang akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhirah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi headline berita baik di koran maupun di televisi setidaknya minggu-minggu terakhir ini tidak lain adalah berita tentang korupsi, berita tentang ditangkapnya pimpinan KPK atau pimpinan Polri yang dinyatakan tersangka. Tentu kita sebagai umat Islam, warga negara Indonesia prihatin dan sedih luar biasa. Setidaknya keprihatinan itu berangkat dari satu, bahwa negeri kita Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang umatnya paling banyak di seluruh dunia. Negeri kita juga dikenal sebagai negara yang masjidnya konon terbanyak di dunia. Selain itu, negeri kita sampai tahun ini merupakan satu-satunya negara yang paling besar mengirim kafilah haji ke Saudi Arabia setiap tahunnya. Loh, kok bisa fakta-fakta positif ini tidak mampu mengerem negeri kita sebagai salah satu negara terkorup di dunia? Tentu Bapak dan Ibu kalau ditanya sudah berapa ribu anggota DPR terhormat, oknum Pak ya, yang sekarang mondok di penjara, sudah berapa ratus pejabat yang juga sekarang ini menjadi terpidana kasus korupsi. Nah, tentu yang membuat kita prihatin dengan ditangkapnya pimpinan KPK atau pimpinan Polri adalah selama ini rakyat Indonesia sudah kadung berharap
institusi ini akan menjadi pelopor, menjadi gerbang yang bisa memberantas korupsi yang sudah sangat akut di negara kita yang bernama Indonesia. Kalau dulu Pak, orang itu mau korupsi masih malu-malu, lihat sana, lihat sini. Tapi belakangan bahkan Pak Mahathir sempat komentar, mantan Perdana Menteri Malaysia itu. Komentarnya gimana? Korupsi di Indonesia, korupsinya di atas meja. Maksudnya apa pernyataan Pak Mahathir? Kalau dulu para oknum pejabat melakukan korupsi masih malu-malu, sekarang ini korupsi dilakukan begitu terang-terangan, gak malu-malu lagi. Bahkan kalaupun dimasukkan ke penjara gak kelihatan mereka sedih. Diwawancari televisi masih bisa senyum. Ini yang terjadi di negara kita Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kita ingin menggali bagaimana definisi korupsi menurut ketentuan hukum pidana Islam, termasuk aktivitas tindakan-tindakan yang sebetulnya itu bisa dikategorikan korupsi. Selain nanti kita akan lihat bagaimana sanksi bagi para koruptor menurut hukum pidana Islam. Selain nanti akan kita lihat dalam hukum muslim. Kita mulai dari definisi. Definisi korupsi itu apa sih? Salah satu definisi yang paling mudah yang dirumuskan para pakar, tentu tidak menafikan definisi yang lain. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi dan atau kroninya, yang jelas-jelas penyalahgunaan kekuasaan ini merugikan negara dan merugikan rakyat. Ini definisi korupsi yang paling banyak dipakai, meskipun ada definisi yang lain. Lantas tindakan apa saja yang sebetulnya itu bisa dikategorikan sebagai korupsi? Para ahli hukum pidana Islam menyatakan setidaknya ada 4, meskipun ada pendapat lain yang menyatakan nanti tidak hanya 4 ini. 4 itu yang pertama mereka istilahkan dengan ar-riswah, yang dalam bahasa kita, bahasa sehari-hari bisa diartikan dengan sogok, suap, money politik, uang pelicin dan sebagainya. Dan istilah riswah ini merupakan kosakata yang cukup lama, cukup awal diketemukan dalam agama Islam, karena Nabi mengungkapkan dengan perkataan ini, dengan sabdanya ar-rosi war-roisi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok, yang menjadi mediator sogok, yang terima sogok, finnar, tiga-tiganya dimasukkan dalam neraka. Jadi riswah ini merupakan satu kata yang terbangun dari kata-kata rosa yang akhirnya melahirkan rosi, roisi, murtasi, riswah. Riswah merupakan masdar atau kata jadian yang artinya suka. Lupa apakah tindakan oknum pejabat yang masuk kategori riswah? Contohnya seperti apa? Misalnya ada orang pengen maju menjadi caleg, pemilunya jatuh pada hari Ahad, habis sholat subuh gak wirid dulu, buru-buru keluar ke masjid, dari masjid untuk ngambil tentengan dibagikan kepada masyarakat. Harapannya yang dikasih sesuatu itu nanti milik dia. Ini kategorinya adalah riswah, sogok atau suap. Begitu juga kalau ada orang dihadapkan pada kasus pengadilan, dia tahu kalau nanti nggak ngasih sesuatu kepada hakim atau jaksa oknum, nanti hukumannya tambah berat. Akhirnya orang ini memberikan sesuatu, maka pemberian ini kategorinya adalah riswah, yang diberikan kepada oknum jaksa atau oknum hakim, harapannya nanti sanksinya diperingan. Ini juga disebut riswah. Terus bagaimana kalau ada orang
dia sebetulnya nggak salah, yakin dirinya nggak salah, dan dia tahu dengan lewat kasak kusuk kalau dia nggak kasih sesuatu hukumannya akan diperberat. Kemudian orang ini memberi sesuatu kepada hakim atau jaksa. Menurut ulama hukum pidana Islam, kalau konteksnya orang ini posisinya didolimi, ngasih sesuatu dalam rangka listihqaqi haqqin agar dia mendapatkan haknya, menurut pandangan ulama hukum pidana Islam, orang ini kalau ngasih sesuatu tidak dihukumi dosa. Nah, yang dihukumi dosa siapa? Yang menjadi mediator atau yang ini masuk. Begitu juga kalau ada orang sarjana, pintar, IPK-nya bahkan 4, daftar CPNS nggak pernah lulus, dia dijanjiin kalau mau lulus ngasih sesuatu, maka bagi orang yang pintar ini Pak, boleh kasih sesuatu agar haknya terpenuhi. Soalnya kalau nggak ngasih sesuatu dia nggak bakalan pernah lulus, tes saja nggak akan lulus. Nah, lagi-lagi menurut Ibnu Hajar, orang-orang yang didolimi agar dia mendapatkan apa yang menjadi haknya, dia boleh ngasih sesuatu. Hanya saja kalau ini dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, ini nggak boleh, tetap dikategorikan seperti riswah. Apakah nanti masuk gratifikasi atau memberikan sesuatu dalam rangka agar dia mendapatkan sesuatu tadi. Jadi riswah itu kurang lebih gambaran seperti itu, dan ini merupakan kosakata yang paling awal karena Nabi pernah mengatakan dalam salah satu sabdanya. Yang kedua, yang termasuk aktivitas kegiatan dan ini bisa dikatakan korupsi, para ulama hukum pidana Islam mengistilahkan dengan al-khiyanah. Al-khiyanah ini dalam bahasa kita bisa diartikan dengan pengkhianatan, memakap anggaran, membuat anggaran siluman. Yang terima aja nggak ada, masa anggarannya sampai 12 triliun. 12 triliun itu Pak merupakan APBD Jawa Tengah Pak ya. Itu di DKI hanya tambahan. Termasuk al-khiyanah adalah kalau dia diberikan rumah dinas, diberikan mobil dinas, ini mobil tidak digunakan untuk kepentingan dinas, mancing, rekreasi, bahkan termasuk mudik. Bahkan ada Pak laporan digunakan untuk mancing, mobilnya hilang Pak. Mobil negara, mobil dinas. Diberikan rumah dinas nggak mau nempatin, malah dikontrakan. Kecil Pak, rumah saya seperti istana terus saya nggak tempatin. Yang nunggu siapa? Saya kontrakin. Lumayan dapat tambahan. Ini juga dari masuk kategori al-khiyanah. Negara menetapkan setelah melakukan studi kelayakan proyek ini nilai 1 triliun. Kwitansinya lalu dibatik, digambar, bikin aja 2,5 triliun. Lumayan, nanti ada kelebihan bisa dibagi-bagi. Ini juga al-khiyanah. Jadi kalau ada oknum pejabat berani merekayasa anggaran, bahkan bikin anggaran siluman yang jelas-jelas itu bukan untuk peruntukannya, maka dalam bahasa agama kita ini dikategorikan al-khiyanah dan tindakannya bisa disebut korupsi. Karena bisa disebut korupsi, maka ini bisa dilaporkan kepada KPK atau pejabat yang berwenang. Terus gimana Pak kalau ada penghulu? Dia diminta ngawinin jam 8 malam, tempatnya di atas gunung. Ini calon mempelai nggak mau kawinnya di kantor, kurang elit Pak kalau nikahnya di kantor. Saya minta penghulu datang ke rumah saya atau datang di masjid yang saya tunjuk. Dulu biasanya penghulu ini akan dapat sesuatu dari calon mempelai. Ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, tergantung siapa yang mau nikah. Kalau yang mau nikah artis biasanya agak banyak. Kalau yang nikah orang kampung ya
sekedar memberikan ganti uang lelah. Pak penghulu udah datang jauh-jauh dari rumahnya, mestinya malam itu waktu untuk istrinya, ini saya tarik ke rumah saya, pulang-pulang jam 12 malam. Masih untung Pak nggak ada begal motor, keselamatannya bisa jadi terancam, waktu istirahatnya tersita untuk saya, maka saya ngasih sesuatu. Cuman Pak, yang sudah berjalan seperti ini menurut KPK itu termasuk gratifikasi yang juga dilarang. Sampai kemudian Pak penghulu semuanya mogok demo. Saya ini nggak pernah minta kok Pak diundang mengawinkan dia di rumahnya dia sendiri, nggak mau datang ke kantor. Terus gimana Pak? Akhirnya ada kompromi. Saya nggak tahu, lupa berapa yang kemudian menurut KPK layak diberikan kalau Pak penghulu ini ngawinin di rumah mempelai. Lah kenapa masyarakat ini nggak bisa diajak untuk kawin saja di kantor? Kata orang Jawa, kita mau nikah itu harinya sudah dihitung, nggak bisa pas hari kerja kebetulan harinya jatuh Sabtu atau Minggu, dimajukan nggak berani. Dia lahir hari ini, perempuannya lahir hari ini, kliwon yang satu pahing, menurut hitung-hitungan ini kawinnya harus Sabtu. Kadang-kadang orang Jawa gitu, disuruh ke kantor nggak mau. Ketika itu diberikan tidak sesuai dengan patokan yang dibuat pemerintah, kategorinya adalah gratifikasi yang dilarang. Termasuk kalau ada pejabat dapat hadiah dikasih gitar, atau bapak-bapak pas ada oknum pejabat ngadain hajatan, souvenirnya dikasih handphone. Gimana Pak? Sama, menurut KPK nggak boleh itu. Memang nggak ada souvenir lain selain HP, souvenir ke HP, apa dia ikhlas kok, misalnya. Tapi menurut KPK nggak boleh. Jadi kalau bapak nanti hajatan kondangan tiba-tiba dikasih souvenir nilainya di atas 500.000, hati-hati Pak. Bisa jadi suatu saat nanti dipanggil KPK jadi saksi itu. Kita ini mau hajatan saja kok ya repot jadi. Sekali lagi ini termasuk al-khiyanah, bisa dikatakan sebagai korupsi. Yang ketiga, yang juga termasuk tindakan ini juga dikatakan korupsi. Para ulama hukum pidana Islam mengistilahkan dengan al-ghulul. Al-ghulul ini dalam bahasa kita bisa diartikan penggelapan atau nilep. Misalnya menggelapkan pulau dijual untuk kepentingan dirinya, atau jual kapal tanker misalnya ini. Atau ada pejabat, oknum pejabat dikasih rumah dinas, sudah selesai menjabat, gak jadi pejabat lagi, ini rumah mobil dinas gak dibalikin negara, malah dijual. Sama ini, termasuk al-ghulul. Bahkan istilah al-ghulul ini juga termasuk kosakata yang tua, yang awal, karena juga dinyatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 161. Silakan yang buka, yang bawa Al-Quran buka. Di sana Allah mengatakan, wa ma kana linabiyyin ayyahul wa may yahdul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini kalau mau diartikan kurang begini, nggak mungkin yang namanya Nabi Muhammad berani nilep harta negara, berani nilep harta umat. Sebab siapapun yang berani nilep harta negara, harta umat, maka harta yang digelapkan, harta yang didelap itu nanti akan dikalungkan di lehernya pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, dia dulu pas jadi pejabat nilep Pak, apa yang ditelep? Busway berapa? 10 biji misalnya itu. Bayangkan Pak, yang lain ngadep Allah itu sudah repot, ini masih repot lagi karena kalungnya di rantai nyeret 10 busway itu. Kalau yang ditelep bentuknya cek sih masih mudah, kalungkan masih enteng itu, cek. Makanya kalau nyolong ke busway itu belum canggih gitu. Nah, ayat ini turun sebagai bentuk klarifikasi Allah terhadap kelakuan orang munafikin
Setelah umat Islam menang dalam perang Badar, mendapatkan harta rampasan perang yang disilakan dengan al-ghanimah, ada kuda, ada unta, ada emas, ada pedang, ada tombak, ada selendang berwarna merah. Itu tiba-tiba pas mau dibagi oleh Nabi, kain sarung selembar yang berwarna gak ada. Nah, orang-orang munafikin nuduh, wah ini karena sarungnya bagus, jangan-jangan diambil Nabi, ditilep. Akhirnya Allah mengklarifikasi, maka linabiyyin ayyabul, nggak mungkin yang namanya Nabi Muhammad berani nilep harta ghanimah yang mestinya itu dibagi. Nanti untuk Nabi berapa persen, untuk negara berapa persen, untuk yang mengambil harta ghanimah dari musuh dapat berapa dan seterusnya. Itu sudah ada aturan. Jadi al-ghulul, nilep atau menggelapkan aset negara, menggelapkan aset rakyat, ini termasuk korupsi yang dilarang baik menurut hukum agama maupun hukum negara kita. Nah, yang terakhir, tindakan yang juga bisa dikatakan korupsi, para ulama hukum pidana Islam mengistilahkan dengan al-muqtu, pakai fa bukan sin, yang artinya upeti wajib, setoran wajib. Saya yakin Bapak dan Ibu 5-10 tahun lalu ingat, biasanya kalau ada orang pengen jadi camat, ini kalau pengen jadi camat setor dulu kepada oknum bupati. Kalau mau jadi bupati setor dulu kepada oknum gubernur dan begitu seterusnya. Begitu juga dulu kalau pengen dapat nomor 1, pengen jadi caleg, bukan nomor urut 1, maka dia harus setor wajib kepada partai. Kalau nggak setor, nggak bisa itu dapat nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, nomor-nomor yang pasti jadi. Nah, pemberian yang berbentuk upeti, berbentuk sesuatu yang sifatnya memaksa, ini dalam bahasa agama disebut al-muqtu, dan ini bisa dikategorikan sebagai korupsi. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, korupsi kan sudah menjadi sindrom hampir seluruh lini kehidupan di negara kita, itu ada orang-orang yang korup. Bagaimana pandangan Islam agar korupsi ini bisa dihentikan atau setidaknya bisa dikurangi? Sanksinya apa? Para ulama hukum pidana Islam mengatakan sanksi bagi para koruptor itu kalau dia nggak mau ngulangin harta yang dia jarah kepada negara, maka sanksinya bisa berbentuk 1, takzir. Jadi nggak termasuk wilayah hudud. Hududnya ketentuan Allah yang sifatnya pasti, baik menyangkut kriteria maupun sanksinya, kita tinggal menjalankan hudud. Kalau takzir itu ketentuan hukum yang membuat negara, yang membuat hakim, terserah bentuknya seperti apa, yang penting pelakunya menjadi jerak. Ini yang diistilahkan dengan takzir. Nah, takzirnya dalam bentuk apa? Dulu sempat muncul usulan para koruptor itu difoto, kemudian gambarnya ditempel di setiap gang. Ini namanya takzir. Atau koruptor itu dipenjara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Ini juga takzir. Atau sanksinya dalam bentuk pemiskinan harta koruptor, seluruh hartanya disita. Meskipun ketika ketangkap tangan, suap yang diterima itu misalnya hanya 5 miliar. Kok tiba-tiba dia punya aset nilainya 250 miliar, sita semua itu. Rumah, properti, tanah, mobil, semuanya nanti disita oleh negara. Dan pandangan ini ternyata dinyatakan ormas-ormas besar yang ada di Indonesia, mulai Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah dan sebagainya, kemudian diadopsi oleh negara menjadi bagian hukum positif. Ini namanya pemiskinan harta koruptor. Lupa untuk istrinya berapa, untuk anaknya gimana? Mereka kan perlu makan. Ya tetap yang untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari ini nggak diutamakan. Tapi selebihnya yang diduga itu hasil dari tindakan korupsi, semuanya akan diambil paksa oleh negara. Ini namanya pemiskinan harta koruptor. Nah, selain itu masih ada sanksi lagi yang juga
ajukan para ulama, sanksinya dalam bentuk apa? Kalau ada koruptor, dia mengkorupsi harta negara, kemudian nggak mau pulangin sebelum dia mati, nanti kalau dia mati, kata ulama, jenazahnya yang nyolati cukup orang-orang biasa saja, tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat, presiden, ketua DPR, ketua MPR, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, nggak usah nyolati, cukup yang nyolati orang-orang awam. Tapi jangan sampai semuanya nggak nyolati, Pak. Kalau sampai semuanya nggak mau nyolati, semuanya dosa. Karena nyolati mayat itu hukumnya fardu kifayah, hukum yang berdasarkan azas representasi. Asal sudah ada yang mewakili, yang lain gugur, ini namanya fardu kifayah. Apa dasar yang digunakan para ulama, para koruptor ini jenazahnya yang nyolati cukup orang biasa-biasa saja? Kata ulama, dasarnya riwayat hadis. Saya belum meneliti kesokan hadis ini. Hadisnya seperti apa? Dulu katanya Nabi itu pernah mau mensolati jenazah, jenazah sudah ada di depannya. Tiba-tiba pas mau takbiratul ihram memulai, Nabi balik badan ngadep ke jamaah nanya, wahai jamaah, ini mayit yang akan kita solati masih punya utang tidak? Ternyata banyak yang katakan, ya Nabi, dia punya utang ke saya, belum dibayar. Yang lain juga kan begitu. Akhirnya kata Nabi, wahai ahli waris mayit ini, kalau anda ahli waris belum bayar utang-utang si mayit ini, maka saya nggak mau nyolati jenazah. Jadi tugas ahli waris itu, Pak, kalau sudah yang punya harta meninggal, yang punya tirkah meninggal, maka yang dilakukan ahli waris paling tidak 4 hari. 1, segera selesaikan urusan rumah sakit dan biaya pemakaman, bayarin dulu semuanya. Yang kedua, segera dilihat almarhum si mayit itu kira-kira punya utang kepada Allah dan punya utang kepada sesama manusia atau tidak. Pak, utang kepada Allah itu bentuknya apa? Misalnya ini almarhum pernah nazar, nanti kalau saya sukses dapat proyek, saya sukses dapat jabatan ini, saya akan motong sapi 10 ekor. Betul-betul dilantik, lupa Pak, nggak segera motong sapi. Ini orang dianggap punya utang kepada Allah, 10 ekor sapi. Ini ahli waris sudah itu, aset dia senilai 10 ekor sapi pisahin. Terus yang termasuk utang kepada sama, ya utang kepada kita. Pernah nggak dia utang kepada tetangga yang tinggal sebelah kanan rumahnya, tetangga sebelah kiri rumahnya? Tetangga kanan utangnya 1 miliar, sebelah kiri 10 miliar, asetnya masih ada 1 triliun, masih banyak. Bayarin utang-utang itu. Yang ketiga, segera laksanakan apa yang menjadi wasiat si mayit. Kalau mayit ini pernah wasiat seperti ke hartaku nanti diwakafkan untuk rumah sakit, diwakafkan untuk masjid, diwakafkan untuk sekolah, ini juga harus disisihkan oleh ahli waris. Nah, kalau tiga-tiganya sudah dilaksanakan, urusan rumah sakit dan penguburan selesai, utang-utang si mayit baik kepada Allah maupun kepada makhluk selesai, kemudian wasiatnya sudah ditunaikan, maka yang keempat, ahli warisnya boleh, kalau nggak kompromi, hartanya itu kemudian dibagi secara waris. Jadi jangan sekali-kali ahli waris itu ngeributin bagi waris sebelum utang-utangnya dilunasi, sebelum wasiatnya dilaksanakan. Kok sampai ini utang nggak dibayar, nadarnya nggak dilaksanakan, wasiatnya nggak dilaksanakan, maka anak-anaknya telah berbuat zalim kepada si almarhum. Pak, bagaimana kalau warisannya baginya ntar aja? Kapan dia? Pokoknya ntar saja, nunggu kalau semuanya sudah mati, bapaknya mati, ibunya mati dulu. Sebetulnya kalau anak-anaknya amanah masih mungkin itu dibenarkan. Tapi kalau dengan menunda-nunda justru nanti akan ribet masalah warisan. Ingat, ketika ada ahli waris ribet masalah warisan, justru ini yang bisa menghalangi si almarhum mendapatkan nikmat kubur yang dijanjikan Allah. Gara-gara ahli warisnya ribut
tentang bagi warisan. Jadi ulama-ulama mengatakan para koruptor yang tidak mau mengembalikan harta yang dikorupsi kepada negara sampai dia mati, maka yang menyolati jenazah koruptor itu cukup orang-orang biasa saja. Ini pandangan sebagian ulama. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sepakat seberapapun besarnya sebuah negara, betapapun negara itu kaya raya, asetnya banyak, hasil aneka tambang, aneka laut juga banyak, kalau pejabatnya banyak yang korup, pasti negara ini akan bangkrut. Maka karena yang bisa mengancam tegaknya kedaulatan sebuah negara itu adalah korupsi, yang bisa mengancam anak-anak miskin nggak bisa sekolah, orang miskin nggak bisa dirawat ke rumah sakit gara-gara korupsi, maka kita sebagai warga Indonesia harus berani bertekad untuk sama-sama berjuang memberantas korupsi, dimulai dari diri kita masing-masing, dimulai dari keluarga kita dengan cara berani untuk bertindak jujur, tidak berani melakukan khianat, jangan sekali-kali berani melakukan penggelapan dan sebagainya. Kalau kejujuran ini sudah bisa kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, baik di masyarakat, di kantor, dimanapun dia berada, insya Allah ini merupakan awal dari bagian kita dalam upaya menegakkan negara kita jauh dari korupsi. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi kita bagaimana pandangan Islam tentang korupsi, dengan harapan kita semua nanti akan bisa menjaga perilaku diri kita sehingga kita tidak berani melakukan korupsi. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, klarifikasi, saya silakan. Ya, sebutkan namanya Pak ya. Yang belakang semangat banget gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa korupsi itu dilakukan kebanyakan oleh penguasa. Barangkali yang hadir di masjid ini sudah tidak ada lagi yang penguasa. Kalau yang penguasa barangkali masih tidur, Pak. Biasanya yang hadir ini pensiunan atau bukan penguasa. Saya ingin bertanya, Pak, supaya lebih membumi, kenapa kita tidak mengupas hal yang kecil, artinya yang kita lakukan, misalnya tukang nasi goreng, contohnya saja tukang nasi goreng 1 telur, tapi kalau kita minta 5 nasi goreng, biasanya telurnya 3, Pak. Demikian juga tukang martabak, dia bilang telur 4, tapi malah diaduk cuma 2. Barangkali yang lebih, apalagi pembangunan, Pak, kita sini banyak kontraktor yang masih misalnya rumah harus pakai 1 pintu, engselnya 3, Pak, kemudian dia pasang 2 kali 30 rumah, itu dimasuk korupsi apa enggak? Atau yang lain lagi lebih jelas, yang dia mengatakan bahwa kualitas ini kualitas 1, tapi yang dibelinya KW 2, itu termasuk korupsi enggak? Saya kira yang menghubungi itu, Pak. Insya Allah di sini pejabat sudah nggak ada lagi, biasanya pensiun, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jelas, itu termasuk al-khiyanah. Karena tindakannya disebut al-khiyanah, maka kalau itu nilainya besar, bisa diajukan pasal korupsi. Kenapa sih Pak harus ditulis pasti pas? Memangnya dulu nggak pernah pas ya? Saya nggak tahu. Mau beli bensin aja harus nyari pasti pas. Terus gimana kalau temannya nggak nulis pasti pas? Orang kan curiga dia nggak pasti pas. Ini yang terjadi negara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke pasar Rebo beli buah,
ditulisi 1 kilo 10 on. Nah emangnya sejak kapan 1 kilo itu nggak 10 on? Apakah kalau dia jual 1 kilo, bilangnya 1 kilo, kemudian takarannya hanya 9 on, nggak disebut korupsi? Iya, korupsi. Terus gimana Pak? Sebetulnya biar secara fikih ini nggak dianggap sebagai korupsi. Saya mau jualan bensin, tak masukin botol, saya nggak punya alat untuk ngitung ukur 1 liter Pak. Ya cara jualan begini, saya jualan bensin di botol ini, jangan nyebut 1 liter. Sebab kalau dia bilang saya jualan 1 liter, setelah ditakar ulang nggak nyampe 1 liter, ini khianat. Saya jualan nasi goreng paket A, telurnya berapa? Kalau paket A telurnya 1, kalau paket B telurnya 2, paket C telurnya 3. Kalau dia sebutkan begitu kemudian pas ngaduk dikurangin, korupsi. Tapi kalau dia sebut nasi goreng paket A, nggak nyebutin telurnya berapa, harganya sekian, paket B harga sekian, nggak cerita dia isinya telur sekian, ini nggak disebut korupsi Pak. Karena dia nggak nyeritain yang A itu telurnya berapa. Tapi kalau dia sebut yang A ini telurnya harus 1, yang B telurnya harus 2, kok nggak 2, hanya dikasih 1,5, korupsi. Dia berani melakukan al-khiyanah. Sama Pak, saya dapat tender proyek bikin sekolahan, mestinya besinya KW1, keramiknya KW1, tak ganti semua KW3, kena angin roboh. Gimana itu? Itu pimpronya tangkap. Kenapa? Dia telah melakukan al-khiyanah, melakukan pengkhianatan, mengurangi nilai kualitas bangunan. Dapat tender, apa bentuknya? Ngaspal dari mana? Dari Jakarta sampai Surabaya. Dalam tender itu sudah dijelaskan aspalnya KW1 dari buton, batunya yang seperti ini nggak boleh ada campuran. Ternyata aspalnya dicampur, yang kualitasnya rendah, sehingga mestinya jalan itu tahan 100 tahun, baru 10 tahun tidak rusak. Apakah ini bisa dikatakan korupsi? Bisa. Mengapa? Dia telah melakukan al-khiyanah, melakukan pengkhianatan. Jadi yang namanya korupsi itu bisa dilakukan pejabat yang memang tempatnya basah, juga bisa dilakukan siapapun. Tukang nasi goreng juga bisa, yang jualan bensin juga bisa, yang jualan buah-buah juga bisa. Cuman itu yang kecil-kecilan Pak. Meskipun kecil-kecilan, nampaknya itu rata. Hampir merata orang berbuat seperti itu karena ingin mendapatkan keuntungan cepat dengan cara-cara yang tidak terhormat. Jadi kesimpulannya itu juga masuk dikategorikan korupsi karena dia melakukan pengkhianatan. Cuman kalau nilainya besar, nggak bisa diajukan ke pasal korupsi Pak. Baik, ada lagi? Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya. Oh ya, ini Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya. Iya sih. Bagaimana kita ketahui bahwa kita tahu semua dari hadis dan Al-Quran bahwa apabila kita melakukan kesalahan, semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali musyrik. Iya. Baik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal korupsi ini? Apakah itu dengan memohon ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa dimaafkan dosanya? Ya. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang melakukan dosa itu ada kalanya karena kesalahan kepada makhluk sesama, ada kalanya kita melakukan kesalahan kepada Allah. Kalau dosa kita hanya kepada Allah, itu tobatnya agak mudah. Asal pertama dia menyesal, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulang, kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga dia minta istighfar kepada Allah, itu sudah dianggap selesai. Tapi kalau kesalahannya kepada sama manusia atau salahnya kepada negara, masih tambahin satu syarat lagi.
Apa itu? Dia harus minta dihalalkan, dan caranya apa yang dia ambil harus dikurangi. Jadi kalau ada A ngambil ngerontokin mangganya tetangga, habis itu untuk tobat nggak cukup, saya minta maaf ya, tanpa menjelaskan dalam minta maafnya karena apa? Ngerontokin mangga itu, oh iya saya maafkan tapi mangganya balikin dulu. Ini baru taubatnya disebut taubatan nasuha. Jadi kalau ada orang salahnya hanya kepada Allah itu mudah, asal dia sudah menghentikan perbuatan maksiat itu, menghentikan dulu, kemudian menyesal, kemudian janji akan tidak mengulangi, maka ini sudah dianggap selesai urusannya dengan Allah. Tapi kalau dosanya ada hubungannya dengan sesama manusia, syaratnya tambahin satu lagi, dia harus minta dihalalkan. Datengin, saya minta maaf, kenapa? Kemarin nggak sengaja saya rontokin satu pohon mangga itu saya jual. Ya udah, tidak apa-apa, saya masih punya pohon lain kok. Nah, kalau dia bilang nggak apa-apa, saya ikhlasin, saya masih punya pohon lain, baru dia nggak bebas. Tapi kalau dia bilang iya saya maafkan, tapi balikin dulu, nah ini selagi itu belum dibalikin, urusannya belum selesai. Jadi kurang lebih jawabannya begitu. Baik, ada lagi? Silakan ya. Sekalian, Ustaz, dalam undang-undang korupsi Ya. yang disentuh oleh undang-undang sekarang itu adalah hanya pejabat negara, kemudian hanya yang merugikan keuangan negara. Ya. Tetapi kalau yang ditanya soal martabak, ya, itu memang belum ada. Jadi undang-undang yang ada di negara ini itu hanya menyentuh hal-hal sebagai pejabat negara dan kerugian negara. Yang kedua, Ustaz, TNI itu tidak tersentuh oleh undang-undang korupsi. Yang tersentuh adalah kepolisian dan kejaksaan. Nah, oleh sebab itu yang terjadi sekarang ketegangan itu memang ketegangan antara KPK, kemudian Polri dan juga kejaksaan. Nah, yang jadi pertanyaan kita juga adalah tadi mengenai hadiah perkawinan. Ustaz, kalau hadiah perkawinan itu kalau pejabat negara setelah perkawinan itu dilaksanakan, maka dia harus memanggil pejabat KPK untuk menghitung berapa hasil yang diperoleh dari kencelengan yang ada di acara tersebut, dan juga apakah ada hadiah-hadiah yang tidak tertulis tetapi bentuknya dalam bentuk janji-janji, dan itu harus dilaporkan. Selama itu tidak dilaporkan dalam 30 hari, maka yang terjadi adalah itu masuk kategori dia mulai melakukan penyimpangan sebagai pejabat negara. Tapi kalau kita bukan pejabat negara, Ustaz, nah ini tidak tersentuh, Ustaz. Jadi memang ada kekurangan. Kalau kita tambahkan sedikit, Ustaz, maaf. Ya. Di Malaysia, semua yang pengaduan masyarakat menyangkut penipuan-penipuan atau bentuknya korupsi seperti itu sudah masuk di dalam bisa diterima, diperadilkan atau dimasukkan ke pengadilan. Jadi bedanya kita hanya pejabat negara dan keuangan negara, kalau di sana sudah sampai kepada keluhan masyarakat yang sifatnya KW1, KW2 dan sebagainya. Itu sedikit tambahan. Ya. Ada yang mau bertanya lain kali? Yang belakangnya, silakan. Terima kasih Tawan. Pak Gagah. Sebutkan namanya Pak ya, biar kita semua kenal. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi sudah disebut Pak. Pak Gagah. Ya, Alhamdulillah. Tadi sudah dibahas, terima kasih beberapa hal ya, berhubungan dengan korupsi dan warisan yang bukan saya.
Mungkin saya singkat saja pertanyaannya. Pertama adalah satu hubungan dengan hutang. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan ucapan terima kasih. Yang ketiga adalah hubungan dengan arisan. Ya, yang keempat dengan titipan. Saya akan jelaskan apa maksudnya. Yang pertama adalah bermasalah dengan hutang. Hutang itu ya maksudnya adalah suatu perjanjian kita berhutang, tapi hutang itu kadang-kadang kita lupa ya, tidak terbayarkan atau orang itu sudah tidak ada, kita cari nggak ada. Bagaimana cara penyelesaiannya supaya hutang itu tetap terbayar atau uang itu harus kemana kita bayarkan? Dan hutang itu sudah terlalu lama sebetulnya, mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sehingga nilainya mungkin akan berubah. Misalnya waktu itu hutangnya katakanlah 100.000, tapi kalau dinilai dengan sekarang mungkin menjadi 10 juta. Dan itu orang yang kita cari sudah tidak ada yang menghutang kita waktu itu hutang. Pertanyaan satu ya. Pertanyaan kedua adalah hubungannya dengan ucapan terima kasih. Di dalam proyek-proyek itu terbiasa bahwa kita mengucapkan terima kasih, tapi tidak ada hubungan dengan janji-janji atau suatu ucapan bahwa setelah proyek selesai karena dia merasa beruntung maka memberikan hadiah kepada mereka. Pada mereka itu beberapa hal yang berhubungan dengan memang otomatis selama bekerja dia membantu kita, tapi tidak ada janji dari awal, ya, tidak ada janji dari awal, dan tidak ada niatan apapun untuk nanti akan mencari sesuatu yang membuat menguntungkan buat dirinya, karena hal ini juga tidak menguntungkan atau tidak merugikan terhadap kepentingan masyarakat atau negara atau keuangan apapun ya. Nah ini berkaitan dengan tidak merugikan, apakah itu termasuk korupsi. Terus yang kedua adalah dengan arisan. Banyak hal yang berhubungan di Indonesia ini biasa ya ini setiap tender itu dibagi-bagi berdasarkan arisan ya, benda dan sebagainya. Nah arisan ini yang atur belum tentu pemerintah atau pemilik proyek, kemungkinan adalah kontraktor atau barang dan jasa ya. Nah ini juga termasuk sebetulnya pemerintah tidak terlibat di sini. Mungkin yang terlibat adalah mereka yang ikut melaksanakan itu, yang akan mengaturnya. Kemudian yang keempat adalah titipan. Nah titipan ini adalah memang seperti kasus di kalau nggak salah di Adikarya ya. Jadi seorang pejabat mungkin kepala bagian manajer atau staf dititipin ya, tolong ini uang disampaikan kepada A, kan titipan ini ya. Ragu-ragu nih mau menyampaikan atau tidak, sedangkan dia terpaksa, kalau enggak dia tidak diberi gaji nih titipan ini. Dia harus menyampaikan titipan kepada seorang pejabat. Nah orang ini bagaimana? Dan ternyata dia dijebloskan di penjara juga. Gitu ya, padahal kita hanya melaksanakan. Ya, Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau punya utang kepada orang lain, ini seringkali tidak mengamalkan perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran terkait utang piutang gimana? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Pertama kalau utang itu dicatat, apalagi kalau nilainya besar. Loh, Pak, ukurannya besar itu kan relatif. Ya pokoknya kalau uang itu nggak dibalikin, nggak bisa tidur itu masih besar. Tapi kalau bagi dia uang itu nggak dibalikin dia masih tidur nyenyak, berarti bagi dia nggak besar. Meskipun bagi kita nganggapnya besar. Pokoknya ukurannya itu aja, Pak. Kok itu hilang nggak bisa tidur, itu dianggap besar. Catat dalam catatan itu yang mesti disebutkan kapan dia nyaur, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, nominalnya seberapa. Terus saksikan 2 orang laki-laki yang adil. Yang utang kakak saya, Pak, nggak peduli. Yang utang adik saya nggak peduli. Ini perintah Al-Quran yang seringkali kita trader, Pak. Nggak pernah dicatat, nggak pernah disaksikan. Kecuali yang utang bapak dan ibu kita, ini nggak boleh dicatat. Bahkan kalau mau bapaknya, mana hartamu ini Pak, ini ambil, boleh itu.
Atau bapaknya paginya ngasih mobil, sorenya diambil lagi nggak jadi, boleh. Jangan bapaknya dilaporkan ke polisi, nggak jadi. Kata Nabi, anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu yang punya bapakmu. Jadi kalau bapakmu pagi hari tadi ngasih mobil, sore hari ditarik lagi, jangan sekali-kali bapaknya dilaporkan polisi karena ingkar janji. Udah terlalu lama Pak, dulu saya utangnya dalam berbentuk duit, mulangnya apa berbentuk duit nominalnya? Iya harus. Makanya kalau mau aman, utangin itu bentuknya emas. Mau utang berapa? 1 miliar. Ya udah saya kasih emas saja ya yang sebenarnya 1 miliar, nanti gantinya emas. Ini kalau mau aman. Kok Bapak dulu nyerahinnya dalam bentuk duit? Nggak boleh dirubah. Meskipun itu ada devaluasi atau mengalami evaluasi. Apa? Evaluasi. Ya itu. Kalau saya ulang lagi salah lagi tadi. Tapi bahasanya seperti itu. Saya utang Pak kepada fulan dulu, dia tinggal di sana, kok nggak ada sekarang ya. Kalau yang kita utangin nggak ada, ahli warisnya cari. Awalnya juga nggak ada Pak, mungkin kena tsunami meninggal semua. Terus gimana Pak ya? Gampang. Bapak infakkan senilai utang kepada si fulan tadi, niatnya ini sedekah atas nama si fulan yang kemarin kita utang, kita belum bisa bayar karena orangnya nggak ketemu dicari. Jadi Bapak sedekahkan atau Bapak wakafkan tapi atas nama si dia. Bapak apa boleh begitu? Ini tidak saja boleh. Kalau misalnya kita ini punya teman, kadang-kadang suka bercanda, candanya kebablasan, habis bercanda besoknya mati, belum sempat minta maaf, gimana Pak? Kalau masih bisa minta maaf kepada ahli warisnya, silakan. Tapi kalau enggak, caranya kita sedekah atas nama si mayit yang kemarin kita candain itu. As-sedekah lil mayyit kal istighfarilah. Kita sedekah atas nama si mayit seperti kita minta maaf kepada si mayit. Caranya begitu. Jadi Pak Kakak, kalau orangnya nggak ada, sudahlah kita infakkan, kita sedekahkan, tapi atas nama orang yang kita utang. Sebab zaman Nabi itu biasa Pak. Dulu kalau ada orang utang, biasanya yang minjemin itu senang karena dia nanti sudah terbayar pada waktu mulanya tambahannya sekian. Nanti tambahin separuh ya, tambahin 2 kali lipat ya. Itu biasa kelakuan orang Arab. Sebaliknya yang utang biasa, meskipun sudah jatuh tempo dia bisa bayar, tidak segera dibayar-bayarin, tar aja. Kayaknya rumahnya udah mulai kusut, buat kerja dulu. Padahal ini udah jatuh tempo. Nabi kemudian ngancam, kalau ada orang utang sudah jatuh tempo, bisa bayar, dia nggak segera bayar, maka penundaannya ini dianggap perbuatan dolim. Maklul ghaniyyi dzulmun, nunda-nundanya orang yang sudah jatuh tempo untuk bayar utang dan dia mampu, maka penundaannya dianggap perbuatan dolim. Nabi juga pernah bilang ini, kalau sudah lama utang, sudah jatuh tempo dan dia nggak bisa bayar, kok kamu mau mengibrokkan? Ibrokkan artinya membebaskan tagihannya, maka pembebasan utangmu itu seperti kamu sedekah kepada dia. Jadi Nabi itu ternyata pernah mengatakan begitu. Bahkan Nabi bilang begini, kalau kamu datangin saudaramu mau utang, sudahlah dari awal niat saja kamu itu ngasih pinjaman itu untuk bantu dia, nggak usah bayangin, nggak usah ngarepin itu balik lagi. Kok nanti ternyata dia balikin, terima. Pas mulai ngasih kelebihan, asal itu nggak dipersyaratkan di awal, nggak apa-apa. Kok kemudian dia nggak bisa bayar dan sudah jatuh tempo, kemudian kamu membebaskan, itu termasuk sedekah kamu kepada dia. Jadi caranya begitu Pak ya, masalah utang. Kemudian bagaimana dengan ucapan terima kasih setelah dia dapat tender proyek? Tapi itu diberikan setelah proyek selesai Pak, dan nggak pernah ada omongan sebelum proyek dimulai atau pada waktu tender. Gimana? Ya kalau yang begini sebenarnya nggak apa-apa dalam bahasa agama kita. Tapi menurut KPK itu bisa dibawa pasal gratifikasi. Tapi menurut agama kita nggak apa-apa. Jadi ngasih sesuatu setelah urusannya beres, dan ini tidak disebutkan dalam akad di awal memulai proyek atau pada saat tender, ini namanya hadiah murni. Tidak apa-apa itu kalau menurut agama kita. Tapi kalau KPK masih kena.
Jadi hadiah yang diberikan itu termasuk korupsi kalau KPK. Bagaimana dengan pembagian pekerjaan melalui arisan yang sebetulnya pemerintah nggak terlibat? Arisan itu sebetulnya makna asalnya Pak, ada orang kumpul dan orangnya harus jelas. Yang kumpul itu bisa 10 orang. Yang pertama semuanya sepakat nanti kumpul akan bawa duit $1.000 $1.000 dikocok siapa yang dapat, nanti kumpul lagi $1.000 kocok siapa yang dapat, sampai ketemu Pak dari orang yang pertama sampai orang yang 10 namanya arisan. Kok anggotanya nggak pernah nyambung dari yang pertama yang akhir dan ini nggak pernah ketemu, namanya nggak disebut arisan. Menurut level marketing Pak, yang pertama ini dia punya bawahnya namanya Pak Apren ya, Pak Donlen ya bawah ya. Ini ambil 5 antara yang bawah dengan nggak pernah ketemu. Nah ini nggak boleh. Kecuali dari awal ridho, jelas saya ridho aja Pak mau ketemu enggak itu urusan lain. Tapi yang disebut arisan itu mestinya begitu. 10 orang kumpul, yang didapat yang pertama dengan yang didapat orang ke-10 itu nilainya sama. Nah itu disebut arisan. Nah kontraktor yang mau bagi warisan juga tidak apa-apa itu. Nanti bagi aja yang pertama aja kamu, kedua saya, ketiga siapa. Kemudian titipan, sebetulnya yang disebut titipan itu begini Pak, saya nitip HP, nanti saya ambil 1 bulan untuk jaga ini, saya kasih uang sekian, ini namanya titipan, diserahkan lagi dalam keadaan barang utuh, itu yang disebut titipan. Saya nitip sapi Pak, berapa 1 bulan, nah untuk makan harus tambahin itu biaya operasional selama sapi itu dititipkan, makan, minum dan sebagainya. Nitip mobil sama 1 bulan, biaya untuk merawat mobil itu kalau kena debu, kena hujan itu harus juga diberikan. Biar pada waktu barang ini diambil itu tetap utuh, tidak mengurangi. Dan titipan ini termasuk perbuatan amal soleh yang banyak dinyatakan dalam agama kita. Jadi nitipnya naruh sesuatu kepada orang lain, nanti akan diambil dalam keadaan utuh, itu yang disebut nitip. Kalau minta tolong ini duit kasihkan kepada dia, ini namanya nggak nitip. Dia minta tolong untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, nggak pernah disimpan, ini namanya nggak nitip. Makanya jualah ya. Gimana Pak? Kok dia disuruh ngantar sesuatu kepada orang lain? Apakah yang disuruh ini harus nanya ini duit untuk apa, dari mana sumbernya? Nggak perlu sampai nanya begitu. Tapi kalau dia bilang ini tolong kasih dia ini duit hasil saya nyolong, nah yang disuruh boleh nolak. Saya nggak mau kalau begitu nanti berisiko buat saya. Tapi bagi yang ingin mengikhlaskan dirinya bahwa sesuatu tadi, dia nggak ada kewajiban nanya. Sama kalau bapak-bapak jualan celurit, ada orang beli, nggak perlu tanya ini kamu beli celurit apa untuk begal atau untuk motong rumput, nggak perlu. Tapi kalau dia pas beli dia sambil cerita, tolong cari celurit yang paling tajam. Ya untuk apa tuh kalau nanyanya paling tajam? Biar nanti kalau buat begal sekali tebas putus itu. Nah ini yang jualan wajib untuk membantah. Nah, jadi kalau begitu saya nggak jualan celurit ini untuk itu. Tapi prinsipnya yang jualan nggak wajib nanya ini barang digunakan untuk apa. Seperti itu. Baik, saya kira seluruhnya sudah terjawab. Mungkin sudah siang. Ya, sekedar saya tambahkan nama saya Fuad, FUAD spasi Tohari, THO Tohari. Silakan diketik di YouTube atau di Google. Rekaman saya banyak di situ. Pandangan-pandangan saya terkait Islam yang terjadi di tanah banyak. Fuad, FUAD spasi THO Tohari. Ya, bukan Fuad Amin yang bawa duit itu, bukan. Saya tinggal di Villa Inti Persada di Pamulang. Barangkali Bapak lewat sana atau mau mampir silakan. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikianlah tausiah kajian kita pagi ini. Topiknya cukup menggelitik ya untuk didiskusikan.
mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.